Welcome back lagi sama gua ya di YS Channel. Hari ini lagi istirahat. Gua lagi break kerja, tapi gua masih pengen cerita sama teman-teman sekalian tentang satu hal sensitif. Again gitu kan. Lagi-lagi ngebahas hal sensitif. Tapi buat kali ini gue sekaligus mau minta maaf kalau memang nanti ada kualitas audio atau kualitas gambar yang kurang baik. Karena memang seperti yang lo tahu di beberapa minggu yang lalu, tepatnya hampir 2 minggu. Minggu ini masuk minggu kedua. Laptop gue lagi masuk bengkel. Jadi gue ngedit pakai tool seadanya. Kadang pakai komputer kantor temen gue kalau pas lagi ada orangnya dan nggak dipakai. Kemarin gue coba pakai handphone dan ternyata nggak baik. Jadi tolong diselami kata-katanya aja, dipikir, coba istilahnya ditelaah bareng-bareng buat diskusi. Selebihnya ya kalau ada kekurangan gue mohon maaf karena memang lagi ada kendala. Tapi kali ini gue pengen ngebahas sebenarnya sensitif banget, banyak pasti yang kontra, tapi kenapa ya? Gue kayaknya pengen cerita aja tentang hal ini dari kacamata gue sebagai orang yang sedikit paham, yang sedikit bisa menelaah gitu loh. Dan gue mau ngajak sama-sama buat berpikir, jadi bisa buat masukan ke depannya biar semua sama-sama baik. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah berkaitan sama yang kemarin lagi geger, ya nggak, yang sempet nyampe bikin Jakarta macet. Ya enggak, temen-temen abis pada demo kan ya minggu kemarin, tepatnya tanggal 28. Kenapa gue baru sempat bahas sekarang ya, karena satu dan lain hal gue juga kerja dan ada kendala. Tapi di sini tolong digarisbawahi, gue tidak mau berpikiran negatif sama yang berdemo atau pro dengan yang berdemo. Mari kita telaah bersama-sama. Dan please, kalau yang nggak seneng sama pembahasan gue, jangan lo lihat, mending lo matiin sekarang biar nggak jadi debat kusir. Tapi kalau mau ngobrol bareng ya, atau berpikir bersama gitu kan, sekali lagi niatnya ini cuman hanya sekedar buat peringatan aja, pembelajaran buat kita bersama kenapa sampai adanya timbul wacana aneh sih menurut gua yang seperti itu. Faktanya yang pertama, itu sebenarnya belum sempat jadi RUU tentang penolakan roda 2 sebagai sarana transportasi. Itu hanya usulan RUU, jadi belum jadi. Jadi kalau setahu gue, koreksi kalau gue salah, itu hanya sekedar kayak rapat dengar pendapat. Dan salah satu ya, sebutlah si Bunga ya, wanita atau ibu itu berbicara seperti itu, menyerukan agar kita nantinya tidak membawa yang namanya penumpang lagi. Lebih disarankan untuk membawa benda mati, contoh makanan atau paket, dengan alasan keamanan. Nah, sebenarnya antara possible atau enggaknya itu masih jauh dari ambang sampai dengan diterapkan, karena itu belum sampai ke usulan RUU dan belum juga sampai dirapatkan untuk disetujui. Itu fakta pertama. Tapi kalau memang sekedar ingin mengutarakan aspirasi, itu boleh dan tidak salah. Fakta yang kedua, ya enggak, kenapa sih bisa nyampe ada seperti itu? Nah, ini yang agak krusial nih. Tolong diselami dan tolong dipikir menggunakan logika dan akal sehat biar nggak gagal paham. Yaitu kenapa sih sebenarnya kalau dibilang angka kecelakaan tinggi, memang roda 2 penyumbang salah satu yang cukup besar lah ya di data lalu lintas, entah di Polri, entah di lembaga survei atau mana. Tapi tidak disebutkan apakah itu profesinya sebagai ojek online atau bukan. Tapi kenapa kita jadi sorotan? Pertama, sebenarnya yang ngelanggar itu banyak. Contohlah kalau dari kita yang hati-hati aja, kita yang benar membawanya dengan bukan asal-asalan ya, kita ya ngikutin aturan standar yang benar. Itu terkadang kita suka
tetap masih senggolan sama anak sekolah yang tidak punya SIM, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngelawan arus dan lain-lain. Nah sebenarnya triggernya ya enggak, kenapa nyampe kita jadi yang ditandain itu sebenarnya dari oknum. Kenapa gue bilang oknum? Hayo jujur ya enggak, pada saat kita pakai jaket, pernah nggak kita ngelanggar aturan lalu lintas? Hal simple, berhenti di depan garis stop. Terus yang keduanya lagi, putar balik nggak di tempatnya. Itu yang minimal dah. Yang sebenarnya kalau yang putar balik bisa nimbulin kecelakaan tapi nggak terlalu parah. Yang ekstrimnya, berapa kali gue pernah ngeliat ngelanggar lampu merah, nerobos palang kereta, ya enggak, berhenti di pinggir jalan dengan alasan apapun, akrobat main handphone tengah jalan, ya enggak, matanya ngelihatnya ke bawah bukan ke atas, nggak ngelihat fokus ke depan, maksudnya kalau ngelihat sambil ke atas juga nggak mungkin. Nah itu, dan apesnya kenapa nyampe kita yang jadi korban itu karena kita pakai atribut. Nah tolong dipikir, karena kita pakai atribut jadi kelihatannya banyak, padahal yang nggak pakai atribut atau yang polosan itu juga banyak sih yang aneh-aneh, banyak yang suka ngelanggar aturan gitu loh. Tapi kenapa kita yang jadi sasarannya itu karena oknum. Dan dengan alasan apapun, terkadang alasannya ngober waktu, ngober poin, mau customernya buru-buru atau apapun itu. Gua pun juga pernah, gua nggak, istilahnya nggak gimana-gimana ya, gua tidak menjudge gua salah. Gua baru mulai belajar tertib setelah adanya e-tilang. Gua takut sama CCTV sebenarnya, cuman kalau yang itu di garis stop dan lain-lain. Cuman kalau buat yang nerobos lampu merah dan lain-lain, memang seumur gua punya SIM gua tidak pernah, kecuali jam krusial kayak jam 12 malam ke atas, apalagi pas touring. Itu biasanya kalau jalanannya sepi, bukan bermaksud kebut-kebutan tapi faktor safety ya, biasanya gue libas. Gue tidak mikir kenapa-napa, gue cuman takut tiba-tiba ada yang bawa parang dari belakang, nah mampus lo. Cuman kalau di Jakarta gue masih aman lah ya, gue tidak pernah kayak gitu. Tapi ya sebagai contoh aja buat teman-teman ya, kalau yang seperti itu coba dipikir lagi. Untuk kedepannya semoga kita bisa lebih tertib, biar tidak ada aturan aneh-aneh. Sudah cukup kan dengan yang aturan GPS? Jadi ya aturan GPS itu timbul kenapa gitu loh. Nah ini salah satu poin lanjutannya dari aturan GPS yang timbul itu loh, dari kita karena kita. Itu yang sebenarnya terjadi. Yang disayangkan dari aksi kemarin itu adanya aksi bom opik dengan alasan solidaritas. Gue sebenarnya antara gimana ya, sebenarnya antara emang harus solid sama gue mikirnya kalau gitu kasihan, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau lu di posisi mereka itu jadinya gimana gitu aja dah, itu kan kasihan. Terus kedua sweeping, ketiga putusnya layanan. Gue sih tidak bersudut pandang pada kacamata aplikator, cuman gue bersudut pandang pada dompet pribadi. Sebagai contoh, kalau nyampe market trust itu turun, yang kayak gue sudah bahas di video gue sebelumnya yang tentang teman-teman yang nyerang Play Store, ya enggak, bukan karyawan ya, sorry, penumpang itu hilang. Contoh nih, penumpang itu hilang, marketnya hilang, yang full time mau dapat duit dari mana? Itu. Tapi memang ya tetap harus dipikirkan lagi sih solusi yang terbaik untuk bersama itu gimana. Ya memang kalau dipikir antara masa-masa manis dan masa-masa suram, awalnya suram jadi manis banget ya enggak, tapi kayaknya jadinya sekarang udah kayak biang gula. Jadi ya mau gimana tetap harus dijalanin toh, walaupun sekarang memang masih manis tapi tidak seenak dulu lah istilahnya.
dengan segala macam kondisi, dengan segala macam yang terjadi, ya mau tidak mau kita harus sama-sama mencari celah, mencari sesuatu yang baik. Tapi gua salut, terima kasih sama yang kemarin sudah jalan. Tapi sayangnya tetap satu, masih banyak yang iseng bom opik, masih banyak yang aneh-aneh juga kemarin. Ya kalau bisa, kalau memang mau ngaspirasiin ya aspirasikanlah dengan baik semua bersama-sama, tapi jangan saling memaksa satu dengan yang lain untuk mengikuti kehendak yang seperti itu gitu loh. Biarlah mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan dan apa yang mereka tanggung. Sebagai contoh mungkin ya yang ngelihat gua sekarang gitu kan, kerja di kantor di dalam satu ruangan, mungkin akan berpikir, wah lo pasti enak gitu loh, lo pasti duitnya banyak, lo pasti gimana gitu kan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan yang orang lain pikirkan. Begitu pula dengan orang-orang yang selalu punya image, wah di ojek online atau di taksi online tuh mewah, di taksi online atau ojek online itu profitnya berkali-kali lipat. Ternyata memang tidak sesuai kan. Jadi janganlah memaksakan orang, karena kebutuhan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Sebagai contoh, tanggungan gua dan tanggungan lo itu berbeda. Orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah, atau orang yang belum menikah tapi memiliki keluarga yang harus dinafkahi, itu juga berbeda. Jadi ya sama-samalah di jalan, saling mengerti. Katanya satu hati, katanya satu nasib, katanya satu aspal. Kalau begitu ya sebenarnya agak sedikit melenceng toh. Ya buat kedepannya aja, semoga biar sama-sama istilahnya saling menghargai satu dan yang lain, dan kita bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Sekianlah dari ocehan gua hari ini tentang DPR yang lagi blunder lagi. Ya enggak, baru kemarin tuh Polda blunder masalah GPS, sekarang ya DPR gantian. Tapi kalau yang Polda sudah jelas, karena yang ditilang itu bukan yang make GPS, melainkan yang toel handphone. Kalau itu gua setuju, karena gue juga nggak demen tuh yang suka akrobat di jalan. Satu, bikin keder. Kedua, ya kalau dia pas lagi meleng bisa nyenggol kita. Kalau dia mau jatuh masuk selokan sih resiko dia dah, gua nggak peduli, itu salah dia. Tapi kalau ini gua kasihan sama penumpangnya, sama gua kasihan sama makanan sama barang yang dibawa. Kalau sama orangnya bodo amat kalau yang begitu. Bukannya kejem ya, tapi kalau itu emang udah nasibnya dia. Akrobat sih naik motor, enggak. Tapi kalau bener nggak yang setuju, yang punya pikiran lain, yang mau lucu-lucuan, ketawa ngobrol sama gua, komen di bawah. Yuk, mari kita diskusi bareng-bareng. Bener gak sih apa yang istilahnya yang gua pikirin? Dan istilahnya kalau ada masukan lain ya gua sih welcome aja, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi tidak untuk debat kusir. So, sekian dari gua mohon pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton.